Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Maknyus. Resep kali ini saya mau bagi resep membuat roti, tapi ini lebih ke percobaan ya teman-teman. Karena selama ini kan kalau kita membuat roti sering menggunakan terigu dengan protein tinggi, tapi kali ini saya mau coba membuat roti dengan tepung berprotein rendah. Dalam hal ini saya menggunakan tepung dengan merek Dua Pedang. Tepung ini sangat murah ya teman-teman. Nah, mau tahu hasilnya bagaimana? Yuk kita ikuti tutorialnya berikut ini. Pertama-tama kita timbang dulu tepung yang akan kita gunakan. Ini dia ya teman-teman yang saya maksudkan, tepung terigu merek Dua Pedang. Sekarang kita timbang sebanyak 250 gram. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, alangkah baiknya teman-teman membantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan saat kami mengupload video yang terbaru. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Sekarang kita ke videonya. Nah, ini dia teman-teman. Sekarang kita sudah mendapatkan tepung dengan berat 250 gram. Sekarang kita masukkan ke wadah, lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 50 gram dan ragi instan sebanyak 3-4 gram ya teman-teman. Lalu bahan kering ini kita aduk hingga tercampur. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan 135 gram susu cair, kemudian kita aduk. Di sini kita masih menggunakan spatula ya atau sendok mengaduknya. Kita masukkan secara perlahan susu cair. Sekarang kita tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian ini kita aduk semuanya. Sekarang kita ganti ya, karena susah ini mengaduknya dengan menggunakan spatula atau sendok. Kita ganti dengan menggunakan tangan. Ini tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kita aduk atau kita uleni sampai tidak ada lagi tepung yang kelihatan ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1/8 sendok teh garam, kemudian 1/2 sendok makan margarin atau mentega. Kemudian kita aduk kembali, kita ulen kembali. Kita uleni sampai semuanya tercampur. Karena kita menguleni kelihatannya susah ya kalau di dalam baskom, jadi kita pindahkan ke alas kerja
Sebelumnya kita taburi dulu tepung terigu biar tidak lengket ya adonannya. Kemudian kita uleni sambil kita banting. Caranya menguleni terserah ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan teknik seperti mengucek cucian ya teman-teman, sambil kita banting-banting. Setelah itu, setelah kita menguleni beberapa saat, kita diamkan dulu adonan, kita bulatkan dulu, kemudian kita masukkan ke wadah. Lalu ini kita resting selama kurang lebih 15-20 menit ya teman-teman. Nah, setelah kira-kira 30 menit ini kita tutupnya, kita buka, kemudian kita keluarkan adonan dari wadah. Lalu kita lanjut mengulen adonan yang kedua kalinya ya teman-teman. Nah, di sini sudah semakin lembut ya adonannya, karena glutennya sudah mulai keluar ya teman-teman, sudah mulai terbentuk. Ini kita uleni terus. Nah, itu kelihatan sudah sangat lembut ya teman-teman. Kemudian kita resting kembali. Ini kurang lebih 45 sampai 1 jam ya teman-teman, tergantung juga dari suhu di dapur teman-teman. Kalau suhunya lebih hangat mungkin lebih cepat ya mengembangnya. Nah, setelah itu ini sudah sangat lembut adonannya. Kemudian kita bagi-bagi adonan ya teman-teman. Terlebih dahulu kita bulatkan. Ini saya mau membagi 8 ya teman-teman. Ini dikira-kirakan saja besarnya. Saya tidak timbang. Kalau teman-teman mau membuat rata besarnya, ditimbang terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita rounding atau kita bulatkan adonan. Tekniknya terserah teman-teman, senyamannya teman-teman ya teman-teman. Kita rounding atau kita bulatkan adonan. Boleh di rounding di tangan atau di atas meja ya. Nah, seperti ini. Kita rounding adonan sampai selesai. Kemudian ini kita tutup kembali adonan. Nah, ini setelah dimasukkan ke cetakan, lalu kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Ini siap kita panggang. Tapi sebelumnya kita oleskan dulu di atasnya dengan kuning telur dicampur dengan susu cair ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya susu cair, boleh menggunakan air yang dicampur dengan kuning telur atau susu saja ya teman-teman. Kita oles secara merata.
Nah, setelah itu kita masukkan ke oven. Sini saya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Ini sebelumnya sudah dipanaskan selama kurang lebih 15 menit. Kita masukkan di rak tengah terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya menggunakan api sedangnya. Nah, setelah ini kita bakar atau kita panggang selama 15 menit. Setelah 15 menit kita pindahkan ke rak atas untuk mendapatkan api atas ya, biar matangnya merata. Tapi kalau teman-teman mempunyai oven listrik, boleh disetel dengan menggunakan api atas bawah. Nah, setelah itu kita panggang lagi selama kurang lebih 15 menit. Jadi total pemanggangan kurang lebih 30 sampai 35 menit ya, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini kelihatannya sudah matang. Kita keluarkan dari oven. Nah, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Biar lebih kinclong rotinya, permukaannya kita olesi dengan butter atau margarin ya, tipis-tipis saja teman-teman. Ini biar lebih glowing atau juga menambah aroma ya teman-teman. Nah, setelah itu kita keluarkan dari cetakan. Adapun cetakannya sesuai selera ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lepas alasnya. Ini sangat lembut ya teman-teman. Nah, seperti ini, sangat lembut. Sekarang kita lihat kelembutannya seperti apa tuh. Seratnya sangat lembut. Ternyata tepung dengan protein rendah juga tidak kalah ya hasilnya lembutnya dari tepung dengan protein tinggi ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Tuh, teman-teman boleh menggunakan isian apa saja. Di sini saya menggunakan coklat batang, atau kalau teman-teman mau tidak menggunakan isian juga boleh ya teman-teman. Ini sangat enak, sangat lembut, moist, tidak kering. Manisnya pas juga. Pokoknya sangat recommended ya teman-teman. Sangat wajib dicoba. Silahkan teman-teman coba sendiri di rumah. Sangat recommended. Nah, terima kasih sudah menonton. Nantikan terus video dari channel Dapur Mak News. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye teman-teman.